Kalau lihat dari namanya sudah pasti lah ya, asli Belgia ya. Ya, asli putri daerah. Pendidikan tadi sudah disampaikan, saya S1-nya dari Fakultas Teknik Manajemen Industri Universitas Sumatera Utara, lalu S2-nya dari Magister Psikologi Sains Universitas Sumatera Utara. Kenapa bisa jump out dari Fakultas Teknik ke Psikologi? Latar belakangnya adalah karena pengalaman kerja saya kebanyakan adalah di bidang Human Resource atau SDM. Walaupun saya backgroundnya dari teknik, tapi di teknik industri itu memang banyak dipelajari soal faktor-faktor produksi yang terdiri dari man, money, mesin gitu ya. Maksudnya orang, uang, peralatan gitu ya. Nah itulah yang saya terapkan dalam pekerjaan saya. Lalu karena kebanyakan daripada pengalaman kerja saya itu jabatan saya adalah pengelola sumber daya manusia, maka pada akhirnya itu pun karena dikompori oleh putri saya ya. Sebenarnya udah nggak ingat lagi mau sekolah. Jadi saya mendapatkan S2 ini di usia yang masih muda kemarin. Sudah kepala 50 baru dapat S2. Ini juga termotivasi dari seorang ibu yang diundang di Kick Andy kalau nggak salah. Kalau Bapak Ibu pernah nonton itu, orang panggilnya Namburu. Dia udah usia 60 tapi dia punya apa itu? Punya gelar gitu ya. Dia ngambil S2-nya itu kalau nggak salah sesudah di usia 60. Nah dari situ putri saya bilang lah, mama ini kerjanya posisinya udah bagus, udah kemana-mana, kok nggak mau sekolah lagi, nanti kalah sama aku. Ya, boleh saya bilang. Nah, akhirnya kemarin di 2016 saya baru ngambil S2 saya di psikologi USU. Saya berpikir waktu itu ini pasti kuliahnya santai, ya. Karena kita udah kerja puluhan tahun kan. Nah, jadi ini saya hanya mau mengalirkan motivasi buat kita semua di sini yang sudah berumur gitu ya. Belajar seperti saat ini ataupun sekolah lagi itu tidak melihat usia. Yang penting kita punya semangat. Ya, jadi 2016 kemarin saya ngambil S2 dan akhirnya dengan sedikit terseok-seok karena ternyata tugasnya lumayan banyak. Belumlah saya kerja gitu ya. Kemudian saya juga organisasi di beberapa organisasi, harus kuliah lagi, kerjain tugas lagi, pulang ke rumah harus sebagai ibu kan gitu ya. Lumayan. Akhirnya saya bisa selesaikan itu dan wisuda di 2019, harusnya 2018. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, IP saya lumayan bagus dan saya tidak pernah memberikan tugas saya itu dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa. Walaupun di angkatan saya itu ya, yang kuliah kita ada ngambil S2 15 orang. Itu kayaknya yang paling tua seusia guru saya, putri saya gitu. Saya yang paling uzur di situ ya. Tapi saya tidak pernah memberikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dikerjakan oleh mereka. Artinya begini, saya punya filosofi bahwa untuk apa saya kuliah kalau bukan saya menunjukkan kemampuan yang saya dapatkan dari pengalaman saya selama ini bekerja gitu ya, saya tuangkan dalam tugas-tugas yang diberikan kan gitu. Kalau cuma mau dapat gelar gampang, beli aja, kuliah aja mungkin di swasta ya, nggak usah hadir bisa. Tapi ini di USU itu buat saya adalah prestis gitu ya. Akhirnya saya bisa selesaikan dan dapat S2 ini di usia yang masih muda ya, 52 tahun saya dapat 52 ya, 53. Oke. Nah kemudian saat ini saya sebagai Head of Human Resource and Administration di perusahaan asing India, PT VPF Indonesia, bergerak di bidang oleochemical. Oleochemical ini adalah produk sawit dan turunan. Ya, siapa di sini raja sawit? Mungkin ada atau punya kebun sawit mungkin? Ya, bisa aja punya kebun sawit tapi ikut di sini, why not kan gitu kan, untuk menambah wawasan. Boleh saja.
Dan selain sebagai Head of Human Resource, sebagai profesional, saya juga saat ini menjabat beberapa posisi di beberapa organisasi, yaitu salah satunya adalah sebagai sekjen di HR Community. HR Community ini adalah komunitas yang mengelola praktisi-praktisi yang berkecimpung di bidang SDM maupun non SDM. SDM itu adalah sumber daya manusia. Selain itu saya juga sebagai koordinator bidang pekerja perempuan dari APindo Sumatera Utara. APindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan kemudian sebagai anggota dalam Dewan Pengupahan Daerah Deli Serdang yang baru saja kemarin kita finalkan untuk upah minimum kabupaten di Januari 2023 nanti. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh halayak ramai, gitu ya, atau semua pekerja. Tapi saya belum bisa bocorkan berapa angkanya, terutama Serdang Medali nggak masuk dari Serdang kan ya? Akhirnya nggak cocok pula saya info di sini upah minimumnya kan? Dan itu tempatnya cocok aja. Oke. Kemudian saya sebagai wakil bendahara Asosiasi Perusahaan Kawasan Industri Medan dan koordinator bidang agrobisnis Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan FKJP Sumatera Utara, dan sebagai asesor kompetensi BNSP. Baik, saya rasa itu perkenalan dari saya. Supaya agak kita semangat sedikit. Coba saya minta semuanya berdiri. Silakan Bapak Ibu semuanya berdiri. Langsung joget ya. Jogetnya apa? Joget Bunda Korla. Jangan ya, nanti gak jadi belajar kita ya. Kita santai aja. Baik, kalau saya ucapkan selamat pagi, saya minta tolong direspon oleh Bapak Ibu. Pagi, yes, bisa? Tidak, paginya 3 kali. Selamat pagi, yes, gitu ya. Pagi, yes. Ada yang mau nyanyi? Ada yang mau pimpin nyanyi di depan?